Orang-orang dari seluruh dunia pernah melewati desa ini, Nak, kata ayahnya. Mereka datang untuk mencari hal-hal baru. Tapi ketika pergi lagi, sebenarnya mereka sama saja seperti saat mereka datang. Mereka mendaki gunung untuk melihat kastil itu. Dan mereka menyimpulkan bahwa masa lalu lebih baik daripada masa sekarang. Orang-orang ini ada yang berambut pirang atau berkulit gelap. Tapi pada dasarnya mereka sama dengan orang-orang yang tinggal di desa ini. Tapi aku ingin melihat kastil-kastil di kota-kota asal mereka. Si anak lelaki menjelaskan. Saat melihat negeri kita, orang-orang ini juga mengatakan ingin tinggal di sini selamanya. Ayahnya melanjutkan. Aku juga ingin melihat negeri mereka, serta cara hidup mereka, sahut anaknya. Orang-orang yang datang kemari itu punya uang banyak, sehingga mereka mampu bepergian, kata ayahnya. Di kalangan kita, hanya para gembala yang berkelana. Kalau begitu, aku mau menjadi gembala saja. Ayahnya tidak berkata-kata lagi. Keesokan harinya, dia memberikan pada putranya kantong berisi 3 mata uang emas Spanyol kuno. Dulu aku menemukan ini di ladang. Aku ingin ini menjadi bagian warisanmu. Tapi gunakanlah untuk membeli ternak. Bawalah mereka ke padang-padang, dan suatu hari nanti akan kau sadari negeri kitalah yang paling subur, dan perempuan-perempuan kitalah yang paling cantik. Lalu dia pun memberikan restu kepada putranya. Di mata ayahnya, sang anak melihat hasrat untuk berkelana juga ke seluruh dunia. Dan hasrat ini masih tetap hidup. Meski ayahnya terpaksa menguburnya dalam-dalam selama bertahun-tahun, karena mesti memikul beban berat mencari air minum, makanan, serta tempat berteduh yang sama setiap malam sepanjang hidupnya. Cakrawala menyemburatkan warna merah, dan sekonyong-konyong matahari muncul. Si anak lelaki teringat percakapan dengan ayahnya, dan merasa bahagia. Dia telah melihat banyak kastil dan bertemu banyak perempuan, namun tak ada yang bisa menandingi gadis yang menunggunya beberapa hari perjalanan dari sini. Dia punya jaket, buku yang bisa ditukarkannya dengan buku lain, dan kawanan dombanya. Tapi yang paling penting, dia dapat menjalani mimpinya setiap hari. Seandainya sudah jemu dengan padang-padang di Andalusia, dia bisa menjual domba-dombanya dan pergi ke laut. Andai dia sudah jenuh dengan laut, tentunya dia tahu banyak tentang kota-kota lain, perempuan-perempuan lain, dan kesempatan-kesempatan lain yang membahagiakan. Aku tak bisa menemukan Tuhan di seminari, pikirnya sambil menatap matahari terbit. Sedapat mungkin dia mencari jalan baru untuk berkelana. Dia belum pernah masuk ke gereja yang sudah hancur itu, meski telah berkali-kali dia melewati daerah ini. Dunia ini begitu luas tak terbatas. Dia tinggal membiarkan domba-dombanya menentukan arah sendiri untuk beberapa waktu, dan dia pasti menemukan hal-hal menarik. Tapi domba-domba ini sama sekali tidak menyadari bahwa setiap hari mereka menempuh jalan baru. Mereka tidak melihat bahwa padang-padangnya baru dan musim datang silih berganti. Mereka hanya peduli tentang makanan dan air. Barangkali kita semua seperti itu, pikir si anak lelaki. Bahkan aku. Aku tidak pernah memikirkan perempuan lain sejak berjumpa dengan putri saudagar itu. Dia memandang matahari dan memperkirakan dia akan sampai di Tarifa sebelum tengah hari. Di sana dia bisa menukar bukunya dengan yang lebih tebal, mengisi botol anggurnya, bercukur, dan pergi memotong rambut. Dia harus mempersiapkan diri untuk bertemu gadis ini. Dia tidak mau membayangkan kemungkinan ada gembala lain yang punya domba-domba lebih banyak, tiba lebih dulu di sana dan meminang gadis itu. Yang membuat hidup ini menarik adalah
kemungkinan untuk mewujudkan mimpi menjadi kenyataan, pikirnya sambil lagi-lagi memperhatikan posisi matahari. Kemudian dia mempercepat langkahnya. Sekonyong-konyong dia teringat, di Tarifa ada perempuan tua yang bisa menafsirkan mimpi. Perempuan tua itu membawa si anak lelaki ke ruangan di bagian belakang rumahnya. Ruangan itu dipisahkan oleh tirai manik-manik berwarna-warni dari ruang tamunya. Perabot di ruangan itu adalah sebuah meja, sebuah patung hati kudus Yesus, dan 2 buah kursi. Perempuan itu duduk, si anak lelaki juga disuruhnya duduk. Kemudian digenggamnya kedua tangan anak itu, dan dia mulai berdoa tanpa suara. Kedengarannya seperti doa seorang gipsi. Si anak lelaki pernah punya pengalaman di jalan dengan orang-orang gipsi. Mereka juga pengelana, tapi mereka tidak punya kawanan domba. Kata orang-orang gipsi suka menipu. Konon mereka juga punya perjanjian dengan setan. Mereka suka menculik anak-anak yang kemudian dibawa ke tenda-tenda misterius mereka untuk dijadikan budak. Ketika masih kecil, si anak lelaki suka ketakutan setengah mati kalau dia ditangkap oleh orang-orang gipsi. Rasa takut ini kembali menyergapnya ketika perempuan tua itu menggenggam kedua tangannya. Tetapi dia punya hati kudus Yesus di sana, pikir si anak, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dia tidak ingin tangannya mulai gemetaran, sehingga perempuan tua itu tahu dia ketakutan. Dalam hati dia memanjatkan doa Bapa kami. Menarik sekali, kata perempuan itu tanpa melepaskan tatapannya dari kedua tangan si anak. Kemudian dia terdiam. Anak itu menjadi gugup. Kedua tangannya mulai gemetar, dan perempuan itu bisa merasakannya. Si anak cepat-cepat menarik kedua tangannya. Aku kemari bukan untuk minta garis-garis tanganku dibaca, katanya. Belum apa-apa, dia menyesal sudah datang kemari. Sesaat dia berniat membayar saja perempuan itu, lalu pergi tanpa minta diberitahu apa-apa. Dia merasa telah berlebihan menganggap penting mimpinya yang berulang itu. Kau datang kemari karena ingin tahu arti mimpi-mimpimu itu, kata si perempuan tua. Mimpi-mimpi adalah bahasa Tuhan. Kalau Tuhan berbicara dalam bahasa kita, aku dapat menafsirkan apa yang dikatakannya. Tapi bahasa apapun yang dia gunakan, aku akan minta bayaran untuk jasaku ini. Tipuan lagi, pikir si anak. Tapi dia memutuskan untuk mengambil risiko tersebut. Gembala selalu mengambil risiko dengan serigala dan musim kemarau. Itulah yang membuat kehidupan gembala jadi menarik. Aku sudah 2 kali mendapatkan mimpi yang sama, kata si anak. Dalam mimpiku, aku ada di padang bersama domba-dombaku. Tahu-tahu muncul seorang anak kecil dan dia mulai bermain-main dengan binatang-binatangku. Aku tidak suka kalau ada yang berbuat begitu, sebab domba-domba itu takut pada orang asing. Tapi anak-anak selalu bisa mengajak mereka bermain tanpa mereka jadi takut. Entah kenapa, aku tidak tahu bagaimana binatang bisa tahu umur manusia. Ceritakanlah lebih banyak tentang mimpimu, kata perempuan itu. Aku mesti meneruskan memasak dan berhubung uangmu tidak banyak, aku tidak bisa memberimu banyak waktu. Anak itu masih terus bermain dengan domba-dombaku selama beberapa waktu. Si anak lelaki melanjutkan agak kesal. Lalu tiba-tiba anak itu meraih kedua tanganku dan memindahkanku ke piramida-piramida Mesir. Dia diam sejenak untuk melihat apakah perempuan tua itu tahu tentang piramida-piramida Mesir. Tapi perempuan itu tidak mengatakan apa-apa. Kemudian di piramida-piramida Mesir itu, si anak sengaja mengucapkan keempat kata terakhir itu perlahan-lahan supaya perempuan tua itu mengerti. Anak itu berkata kepadaku, kalau kau datang kemari, kau akan menemukan harta karun.
Tapi ketika dia hendak menunjukkan lokasi persisnya padaku, aku terbangun. Begitulah berturut-turut. Sesaat perempuan itu terdiam. Kemudian diraihnya kembali kedua tangan anak itu dan dipelajarinya dengan seksama. Aku tidak akan minta bayaran apa-apa darimu, katanya. Tapi aku minta 1/10 bagian dari harta karun itu kalau kau menemukannya. Anak itu tertawa karena bahagia. Dia dapat menghemat uangnya yang tidak seberapa itu karena mimpi tentang harta karun. Kalau begitu, tafsirkanlah mimpiku, katanya. Pertama-tama berjanjilah padaku. Berjanjilah kau akan memberiku 1/10 dari harta karun itu sebagai imbalan untuk hal yang akan kusampaikan kepadamu. Anak itu berjanji. Perempuan itu memintanya berjanji lagi sambil menatap patung hati kudus Yesus. Mimpimu itu dalam bahasa dunia, katanya. Aku bisa menafsirkannya, tapi tafsirannya sulit sekali. Itu sebabnya aku merasa layak mendapatkan sedikit dari harta yang akan kau temukan. Beginilah tafsiranku. Kau harus pergi ke piramida-piramida di Mesir itu. Aku belum pernah mendengar tentangnya. Tapi andai seorang anak yang menunjukkannya padamu, berarti mereka ada. Di sana, kau akan menemukan harta yang bakal membuatmu kaya raya. Anak itu terkejut, kemudian kesal. Kalau cuma begini tafsirannya, dia tidak perlu meminta bantuan perempuan tua ini. Tapi kemudian dia ingat bahwa dia tidak perlu membayar sepeser pun. Aku tidak perlu buang-buang waktu cuma untuk ini, katanya. Sudah kukatakan mimpimu sulit. Dalam hidup ini justru hal-hal sederhanalah yang paling luar biasa. Hanya orang-orang bijaksana yang dapat memahaminya. Berhubung aku bukan orang bijak, aku mesti belajar keterampilan-keterampilan lain, misalnya membaca garis tangan. Lalu bagaimana aku bisa sampai ke Mesir? Aku cuma bisa menafsirkan mimpi, aku tidak tahu cara mewujudkannya. Karena itulah aku mesti hidup dari pemberian anak-anak perempuanku. Bagaimana kalau aku tidak pernah sampai ke Mesir? Berarti aku tidak mendapatkan bayaran, dan ini bukan baru pertama kalinya terjadi. Lalu perempuan itu menyuruh si anak pergi, katanya, dia sudah terlalu banyak membuang-buang waktu untuk anak itu. Si anak merasa kecewa. Dia memutuskan tidak akan percaya lagi pada mimpi. Dia ingat ada beberapa hal yang mestinya dibereskan. Dia pergi ke pasar untuk makan, dia menukar bukunya dengan yang lebih tebal, dan dia menemukan bangku panjang di alun-alun untuk duduk mencicipi anggur yang baru dibelinya. Hari itu panas, dan anggur yang diminumnya terasa menyegarkan. Domba-dombanya ada di gerbang-gerbang kota, di kandang milik salah seorang temannya. Anak itu kenal banyak orang di kota. Itulah daya tarik berkelana baginya. Dia selalu mendapatkan teman-teman baru, dan dia tidak perlu bersama-sama mereka sepanjang waktu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sama setiap hari, seperti yang dialaminya di seminari, pada akhirnya kita menjadi bagian dari hidup orang itu. Lalu kita ingin orang-orang itu berubah. Kalau orang itu tidak seperti yang dikehendaki orang-orang lain, maka orang-orang lain ini menjadi marah. Orang tampaknya selalu merasa lebih tahu bagaimana orang lain seharusnya menjalani hidup. Tapi mereka tidak tahu bagaimana seharusnya menjalani hidup sendiri. Dia memutuskan menunggu sampai matahari agak condong di langit. Kemudian barulah dia mengikuti domba-dombanya pulang melintasi padang. 3 hari lagi dia akan bersama-sama putri saudagar itu.